Hai teman Lestari, perkenalkan aku Novel Musri sebagai program associate dari Lestari. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu, Lestari itu adalah hub dan akselerator bagi para startup untuk bisa mengembangkan ide dan inovasi masa depan. Oke, di hari ini kita akan merecord lead up episode keempat. Temanya adalah transisi energi dan peran sektor listrik di dalamnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih dari pihak pemerintah. Mungkin boleh kenalan, Mbak? Saya Hoiria dari Kementerian SDM di Divisi Komunikasinya. Oke, keren banget. Jadi beliau ini orang paling kerennya nih, paling sakti nih istilahnya di SDM untuk bagian komunikasinya. Oke Mbak, mungkin kita agak starting di SDGs nih. Kan teman-teman mungkin sering dengar apa sih SDGs, kenapa SDGs itu penting dan segala macamnya. Nah, di SDGs itu kan ada beberapa poin, dan poin yang kita mungkin akan lebih banyak fokus bahas hari ini itu adalah SDGs ke-7 mengenai energi gitu. Dan di sini juga banyak kaitannya nih dengan listrik. Ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat konsumsi listrik itu sepadan dengan tingkat pertumbuhan negara. Nah, Indonesia sebagai negara ini kan adalah salah satu negara yang bertumbuh nih, dan listrik menjadi salah satu indikatornya. Kemudian kita juga lihat bahwa saat ini Indonesia ini juga sedang melakukan energy transitions atau transisi energi, di mana kita fokus berpindah dari menggunakan energi dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Nah, terkait dengan itu, kira-kira nih Mbak, di SDM sendiri gimana sih Mbak menanggapi tentang SDM, menanggapi tentang transisi energi ini? Oke, mungkin sudah agak berat ya bahasanya transisi energi apa sih gitu. Yeah. Nah, tapi mungkin teman-teman juga harus sudah mulai aware dengan hal yang sudah terjadi di luar sana tentang perubahan iklim dan sebagainya, yang menyebabkan kenapa kita harus beralih ke energi bersih gitu kan ya. Jadi dunia ini semuanya ingin mencapai energi bersih dalam penggunaan pemanfaatan energi yang ada di negara-negara mereka. Nah, ini juga dideklarasikan bersama kembali di G20 kali ini, di mana Indonesia juga mengangkat kembali transisi energi sebagai salah satu isu krusial yang harus dibahas di G20 saat Indonesia menjadi presidensi atau menjadi tuan rumahnya. Nah, kenapa transisi ini harus menjadi sebuah keniscayaan? Ya, karena kalau tidak dilakukan maka pemanasan global akan terus terjadi gitu. Itu yang harus kita pegang dulu, dan semua orang harus paham kita arahnya ke sana. Tapi benar yang tadi disampaikan bahwa prosesnya menuju itu ada proses transisi yang tidak mudah yang harus kita jalani, karena kita saat ini di Indonesia sendiri masih bergantung dari bahan bakar fosil. Lebih dari 50% energi di negara ini itu masih disokong oleh energi fosil. Nah, bagaimana transisinya? Pemerintah sendiri sudah ada roadmap-nya. Kalau dulu kita mengenal ada RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional, kita juga sekarang punya yang namanya target net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat lagi. Nah, di target ini, di net zero emission ini, kita punya step-stepnya, bahwa ada beberapa hal yang harus kita pahami bareng ya, bahwa di 2060 ketika kita sudah net zero emission itu sudah tidak ada lagi pembangkit fosil yang ada di negara ini. Nah, tapi kan itu tidak bisa langsung, kita masih ada yang masih jalan, masih ada yang sudah berkontrak bahkan gitu kan. Pembangkit PLTU yang berbahan bakar batu bara itu gimana? Ada step by stepnya, di mana 2030 nanti sudah tidak akan ada lagi pembangunan PLTU batubara baru gitu. Nah, selanjutnya yang didorong apa untuk menggantikan PLTU batubara itu? Energi-energi yang berasal dari non-fosil. Kita punya geothermal yang sangat luar biasa potensinya di Indonesia. Kemudian juga energi surya yang membentang dari semua wilayah yang ada di Indonesia, dari barat sampai timur Indonesia punya potensinya. Kemudian energi laut. Kemudian ada hydrogen cell gitu yang bisa dihybridkan juga dengan energi surya. Kemudian ada teknologi-teknologi baru yang membantu kita untuk memberikan kestabilan juga dalam akses listrik tersebut. Misalkan dengan storage, sehingga kalau dulu dibilang energi non-fosil ini intermittent gitu. Nah, dengan energi storage ini diharapkan nanti akan lebih stabil sehingga bisa menjadi penopang juga kelistrikan di Indonesia. Jadi kita tidak lagi terbebani karena terbebani fosil ini bukan hanya terbebani soal perubahan iklim tadi,
tapi juga subsidi energi. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian bersama. Kita saat ini adalah negara importir minyak dunia, jadi hampir separuh kebutuhan kita itu disuplai dari luar negeri. Ini juga harus menjadi perhatian bersama. Begitupun dengan gas ya, LPG itu 70%-nya itu kita impor juga. Jadi kalau kita masih tergantung dengan energi fosil, ya kita akan selamanya nggak akan menjadi negara yang bisa berdikari energi ya, yang bisa mandiri energi. Jadi kalau bisa dibilang apakah transisi ini penting, transisi energi ini harus, dan itu adalah sebuah target yang memang akan terjadi di negara ini dan seluruh negara-negara di dunia. Oke, keren banget teman-teman. Udah dengar nggak bahwa kita bukan memang progresnya ke situ, memang udah harus berprogres nih. Kita udah di depan pintunya banget nih, harus pindah ke energi transisi. Nah, aku juga setuju sih Mbak, kayak sebenarnya Indonesia kalau dari segi fossil fuel kan sekarang jadi importir energi ya, dimana bagi negara itu untuk keamanan energinya nggak bagus. Kalau kira-kira tiba-tiba kita di stop nih impor energinya, kan yang panik masyarakat seluruh Indonesia juga. Nah, tapi kita juga alhamdulillah ya, negara Indonesia ini diberkahi dengan berbagai macam sumber energi baru dan terbarukan. Kayak tadi Mbak Hoiria bilang, kita untuk sinar matahari, kita kebetulan ada di garis khatulistiwa nih, dilewatin oleh sinar matahari yang sepanjang tahun. Kemudian kita juga geothermalnya juga salah satu yang paling banyak di dunia dan segala macamnya. Cuman ya benar juga, kenapa namanya transisi energi? Karena memang ada proses nih dari kita berpindah fossil fuel sebelumnya ke 100% dari sumber daya energi yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Hoiria, program-program SDM apa aja sih Mbak yang terkait dengan dengan transisi energi ini? Oke, menarik ya ketika bicara soal transisi energi itu ada 3 hal sih menurut aku yang memang harus ditekankan di situ. Yang pertama adalah terkait dengan kesiapan SDM-nya, kemudian teknologinya, dan yang ketiga adalah akses pendanaan. Karena ini juga bukan main-main ya, untuk kalau saat seluruh Indonesia gitu pendanaannya pasti dibutuhkan dana yang nggak sedikit gitu. Yang pertama soal SDM kita, saya yakin Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat mumpuni gitu. Kita pun sudah punya ahli-ahli, kalau misalkan kita bicara nuklir gitu ya, kita udah punya ahli nuklir sejak zaman tahun 70-an gitu. Kemudian apalagi teknologi lain itu masih istilahnya yang paling sulit sekarang kan untuk ini nuklir gitu. Jadi yang di bawah yang selain itu sih menurut saya sangat bisa disupport oleh sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Nah, PR-nya di sumber daya ini kita jangan hanya main di hilir, tapi kita coba berpikir untuk ke hulu lagi ya. Jadi kayak tenaga surya jangan sampai kemudian kita menjadi tujuan ekspor dari negara-negara lain juga gitu. Karena ketika udah main di hilir gitu, di penyediaannya kita pasang panel, nanti pada lupa gitu kan, peneliti kita pada lupa untuk bagaimana menyediakan bahan untuk panel surya yang berbiaya murah dan itu bisa dihasilkan dari negara kita. Padahal kita punya banyak tuh ya sumbernya gitu. Nah, hilirisasi dari sana juga menjadi poin penting di sisi teknologi tadi. Yang kedua, yang terakhir adalah akses pendanaan. Akses pendanaan ini, ini ngomongin ini saya senang nih karena berhubungan banget dengan startup yang tadi ya programnya dari Lestari sendiri gitu. Jadi startup ini kan kadang mereka tumbuh dari kampus-kampus dan akses pendanaan bisa diakses dari manapun gitu ya. Di Indonesia sendiri banyak yang sudah support ke sana yang arah untuk transisi energi atau energi hijau itu. Kita punya posnya di BPDLH, kementerian di bawah Kementerian Keuangan itu yang hampir semua funding dari luar negeri juga nanti bermuaranya di situ untuk pengelolaan energi di Indonesia yang lebih bersih. Kemudian juga ada dana-dana hibah internasional di mana memang semua negara berlomba-lomba ya. Apalagi nanti kalau udah ada perdagangan karbon ini sudah makin lancar gitu, pastinya itu banyak sekali yang bisa kita ambil di sana gitu. Jadi teknologi sudah, sumber daya sudah, pendanaan sudah,
tinggal penetrasinya ke masyarakat PR-nya. Jadi bagaimana kalau tadi dari sisi penyediaannya sumber dayanya ada, tapi masyarakatnya menerima atau enggak, itu yang menjadi PR selanjutnya. Karena ini bukan hal yang mudah juga. Mungkin kalau kita bilang di kota udah mudah untuk orang mau nih beralih ke energi fosil, ke energi yang lebih bersih gitu. Tapi di daerah bagaimana dengan pola penyediaan yang mungkin sangat berbeda dengan yang ada di kita gitu. Nah itu juga yang harus kita pikirkan, karena Indonesia ini benar-benar kompleks dan tidak bisa antara satu daerah dengan daerah yang lain itu disamaratakan. Itu masalahnya case by case, dan itu butuh banyak tangan, butuh banyak kolaborasi dari teman lestari gitu, yang misalkan ada masalah di daerahnya, hayu kita selesaikan masalah itu satu aja, masing-masing teman menyelesaikan satu masalah. Maka ya itu tadi, kalau mungkin kecil, tapi kalau semuanya melakukan satu masalah penyediaan energi itu dicari solusinya, maka akan menjadi solusi besar bagi penyediaan energi di negara ini. Oke, jadi teman-teman udah denger ya, kayak programnya PLN tuh keren banget. Jadi yang pertama, sisi dari sumber daya manusianya harus ditingkatkan nih demi program transisi energi yang lebih baik. Bahkan tadi Mbak Hoiria bilang, gak cuman teknologi yang sederhana, bahkan sampai nuklir aja udah banyak nih orang-orang Indonesia yang berkompeten di bidang tersebut gitu. Kemudian juga dari teknologi, kita juga perlu gak cuman hilirisasi, toh Indonesia juga punya kok bahan baku untuk bikin solar panel dan segala macam. Jadi mungkin bisa jadi bahkan kita solar panel bisa lebih murah kalau diproduksi secara dalam negeri gitu. Kemudian juga ada akses pendanaan. Kemudian pada akhirnya terakhir nih, paling penting juga merubah persepsi masyarakat tentang bagaimana transisi energi ini. Karena kan sekarang terkait dengan internet, orang bisa akses informasi apa aja. Jadi kadang-kadang informasi yang tidak benar mengenai energi transisi juga banyak didengar sama teman-teman ya. Mungkin itu juga Mbak Hoiria terus melakukan di Biro Informasi SDM untuk menyampaikan bahwa ini loh informasi yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah yang baiknya ini, dan terkait energi transisi programnya ada apa-apa aja. Yes, begitu. Salah satunya juga kita kan untuk daerah-daerah 3T ada program juga dari Kementerian SDM kan, Patriot Energi. Jadi memang mengirimkan teman-teman terbaik yang yang mengabdikan diri, saya bilang. Kenapa? Karena memang di daerah 3T itu sangat susah banget dijangkau. Aksesnya juga ketika mau bikin suatu penyediaan energi di sana juga bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Tapi teman-teman ini benar-benar selama setahun di lokasi untuk memetakan potensi-potensi apa sih yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk penyediaan energi daerah tersebut. Ada sekitar 100 orang kemarin, setahun kemarin mau selesai nih bulan Oktober ini, mereka pulang dengan membawa pre-FS ya. Jadi sudah hasil mereka melakukan verifikasi di lapangan apa sih sebenarnya kebutuhannya, dan bagaimana kita nantinya ke depan akan memanfaatkan hasil itu untuk kita kembangkan lagi menjadi penyediaan energi baru dengan berbasis tadi potensi lokal. Oke, keren banget. Dan aku juga jadi ngerti sih sekarang bahwa energi transisi ini tuh nggak cuma merubah penggunaan energinya aja, tapi dari segi aspek ekonominya, kemudian dari segi aspek sosialnya juga dalam tanda kutip paralel diselenggarakan gitu. Jadi kita berusaha untuk mengakses daerah-daerah yang saat ini mungkin masih kekurangan akses energi. Kemudian kita juga membantu agar masyarakat yang tingkat perekonominya mungkin tidak terlalu baik tapi juga bisa merasakan dampak dan manfaat dari energi terbarukan tersebut. Serta yang paling menarik tadi nih terkait dengan kolaborasi, kita butuh banyak inovasi untuk mendukung energi transisi ini. Dan teman-teman jangan nanti di akhir sesi jangan lupa ya, ada informasi menarik banget buat orang-orang yang punya inovasi terkait dengan listrik ini atau teknologi inovasi dalam energi transisi ini. Oke, jadi tadi kita bicara soal energi transisi, kemudian butuh banyak inovasi, butuh banyak juga sumber daya manusia. Nah, kita menarik ke salah satu topik paling hype saat ini nih Mbak Hoiria, yaitu green jobs nih. Nah, terkait dengan green jobs, kalau boleh bagi cerita, SDM punya rencana apa nih terkait dengan green jobs di Indonesia? Oh iya, seru nih green job ya. Green job ini udah jadi bahan yang benar-benar apa sih ini gitu. Nah, green job, bicara ini aku mungkin sedikit menarik ulur ke 5 tahun yang lalu ketika di Indonesia masih belum terlalu hype ya. Di
waktu itu aku pernah ke salah satu PLN-nya Belanda gitu. PLN-nya Perancis. Di sana mereka itu sudah menggelontorkan itu sekitar 70% dari anggarannya itu untuk mencari itu green job, jadi untuk energi baru terbarukan gitu. Nah, karena memang mereka ini ya berpikir soal masa depan gitu, dan mungkin ini juga yang terjadi di negara kita, bahwa perusahaan-perusahaan sudah mulai beralih semuanya nih, dari yang awalnya energi fosil gitu mendeklarasikannya dulu kalau mungkin oil company, sekarang energy company gitu. Itu udah menunjukkan bahwa ada potensi yang nggak hanya di situ, di energi fosil yang dulu dianggapnya memiliki mungkin jadi primadona ya, gajinya besar gitu, dan tapi kita lihat nanti kedepannya akan seperti apa gitu, karena yang akan tumbuh lebih banyak itu ya green job. Tapi memang benar tadi perlu dipetakan benar kebutuhannya berapa gitu ya, forecastingnya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti ketika teman-teman ini lulus, sekarang udah banyak nih ada jurusan-jurusan di EBT, kemudian ada jurusan geothermal, kemudian yang khusus EBT, bahkan kemarin baru dibuka juga. Kalau teman-teman yang tertarik ini yang masih SMA bisa mendaftar yang program-program diploma yang memang khusus untuk energi baru terbarukan juga di kalau nggak salah 5 kampus politeknik yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita menyiapkan karena memang kebutuhannya ke depan sangat luar biasa gitu. Termasuk kemarin dari SDM juga bikin program gerilya juga ya. Itu nyiapin benar-benar talenta bagaimana karena kebutuhan pemasangan dari PLTS atap itu semakin besar, sementara teknisi-teknisi yang ada itu justru kebanyakan lulusan dari luar negeri nih, karena mereka memang di luar negeri udah biasa lah ya, tetangga pasang PLTS atap langsung dong panas gitu. Ya harapannya di sini juga gitu ya, ngelihat ada yang pasang PLTS atap, kemudian juga ini karena selain juga kita mengurangi emisi, juga bisa menghemat dari sisi listriknya juga gitu. Nah, tadi aku bilang bahwa kemudian itu sudah menjadi timeline kita ke depan ya, menyiapkan generasi-generasi muda yang siap kerja di dunia EBT gitu. Nah, ini harus didukung juga dari semua pihak, termasuk tadi kalau PLN bikin ide and inovasi itu benar-benar di sektor EBT atau transisi energi itu benar-benar akan relate dengan kebutuhan nantinya ke depannya di Green Jobs Indonesia ini. Nah, tapi jangan sampai itu tadi ya, harus kita lihat dulu forecast-nya itu kemana, karena kan tadi kita butuh di 2060 itu nanti akan disokong pembangkit-pembangkit apa aja sih yang akan menyokong Indonesia gitu. Nah, roadmap net zero emission sendiri nanti bisa dilihat kalau teman-teman kepo gitu. Di kemarin kita baru saja meluncurkan saat G20 Indonesia untuk energi transisi di Bali, itu ada roadmap net zero emission yang kita kerjasama dengan IEA, International Energy Agency, yang kita luncurkan bersama. Nanti bisa ke webnya IEA ya teman-teman, iea.org. Silakan untuk mendownload itu dan agar tahu potensi yang akan dikembangkan hingga 2060 itu apa saja gitu. Jadi itu yang akan dikejar, dan dengan porsinya masing-masing kita juga akan menyiapkan tenaga kerja green job yang akan bisa mengoptimalkan potensi tersebut hingga mencapai target yang diinginkan. Oke, keren banget. Aku juga melihat ini sebagai hal yang cukup baik ya bagi generasi muda Mbak Hoiria, dimana mereka udah tahu nih ke depan ada satu sektor yaitu green jobs yang bakal hiring banyak orang. Kemudian juga udah dibantu forecast tadi sama IEA dan ESDM untuk tahu nih kira-kira pembangkit listrik seperti apa yang butuh tenaga kerja seperti apa, sehingga nih anak-anak SMA sekarang bisa banget nih ngelihat, oh nih kayaknya yang banyak kayaknya geothermal deh, gue harus masuk ke teknik bagian apa di kuliah nih supaya bisa bantu di geothermal. Dan aku juga ikutin tuh loh Mbak program Gerilya SDM, dan programnya keren banget, banyak anak-anak muda yang tiba-tiba
bisa dan berkompetensi untuk melakukan pemasangan panel surya. Dan semoga kita harap sih kedepannya mereka bisa menjadi contoh lah bagi orang-orang lain bahwa ternyata bahkan nggak cuma cowok, cewek juga bisa jadi teknisi kan. Jadi dan nggak terbatas teknisi aja. Jadi kita pun yang dari SOS gitu ya kan bisa juga untuk turut masuk ke green job dari part of green job ini, tapi dari sisi yang lainnya, supportingnya ya. Jadi terbuka lebar. Jadi kalau dulu mungkin kita bisa apa sih ini gitu kan, barang transisi energi apa sih ini gitu. Nah sekarang ini yang menjadi PR adalah bagaimana kita mendeliverkan ini agar teman-teman yang ada di kampus, yang ada di SMA udah nggak asing lagi dengan kata-kata transisi energi. Jadi memang perlu dibangun literasi transisi energi kali ya. Jadi agar semua juga bisa satu visi untuk mewujudkan Indonesia. Kalau dulu kan, kalau zaman saya SD dan SMP itu pasti kita doktrinnya adalah kita negara kaya minyak dan juga batu bara gitu. Nah kita harus ubah tuh, karena kita udah nggak kaya minyak lagi. Kita produksi kita udah kurang dari 1 juta barel per hari gitu. Dan kalau batu bara mungkin masih melimpah dan masih bisa digunakan nih, tentunya dengan teknologi yang lebih bersih nanti ke depannya. Karena kan batu bara kalau dari sisi emisi memang dianggap paling kotor dari semua jenis energi yang ada. Nah teknologi untuk mencapai batu bara yang lebih bersih ini dalam penggunaan nanti di PLTU itu juga dibutuhkan, apalagi di PLTU milik PLN ya, untuk sebagai tadi arah transisi dari batu bara, kemudian nanti beralih ke, kalau di PLTU itu ada roadmapnya digantikan dengan PLTGU dulu, gas uap gitu kan. Kemudian nanti setelah selesai waktunya atau sudah habis masanya, nanti baru digantikan dengan energi baru terbarukan yang bisa mensuplai kapasitas sesuai dengan tadi yang digantikan gitu. I see, oke. Aku mungkin kita memberikan waktu dan apresiasi ya Mbak ya. Ternyata kalau teman-teman perhatiin apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik itu di BUMN Energi, kemudian juga di SDM, itu adalah hal yang cukup rumit, di mana merubah penggunaan satu ketergantungan pada satu sektor energi menjadi sektor lainnya itu adalah hal yang sulit. Kita tadi Mbak udah cerita soal PLTU ini kan nggak mungkin tiba-tiba nggak dipakai kan. Kira-kira dialih fungsikannya kayak gimana? Kemudian cari pendanaannya nih supaya teknologi baru juga dapat diinstal atau dibangun itu gimana caranya. Jadi pokoknya kita apresiasi dulu sih. Mungkin kita tepuk tangan dong buat pemerintah Indonesia dan SDM dan berbagai macam BUMN terkait energi di Indonesia. Oke, kita udah bicara soal usaha keras yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan BUMN-BUMN-nya, termasuk mungkin PLN dan beberapa BUMN lainnya. Nah, terkait dengan pihak swasta nih, atau private sector, kita kan selalu sering dengar nih Mbak, mungkin kita juga agak klise ya nyebutnya ada triple helix lah, ada pentahelix, di mana ada kerjasama misalkan institusi pendidikan, kemudian juga private sector dan pemerintah. Nah, di sini kan Mbak Hoire dari pemerintahnya, governments-nya nih. Nah, kira-kira private sector itu membantu energi transisi ini kayak gimana sih Mbak? Oke, kalau kemarin beberapa saat lalu kan Menteri SDM, kemudian Menteri BUMN juga itu selalu menggaungkan bahwa transisi energi ini nggak bisa kalau misalnya pemerintah jalan sendiri. Jadi memang dibutuhkan kolaborasi banyak pihak dari BUMN, kemudian private sector, kemudian juga yang lainnya, termasuk akademisi dan masyarakat umum, untuk sama-sama nih bareng-bareng kita jalan menggolkan transisi energi yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau harapannya ke depan itu ya arah-arah kebijakannya dalam semua perusahaan itu ya kita sama-sama menuju ke sana. Kemudian kalau misalkan nih contoh lah salah satu hal yang ini aja ya, pendanaan dari CSR itu ya diarahkan untuk ke energi transisi juga gitu. Itu harapan dari pemerintah untuk private sector. Dan di sana juga jangan sampai, yang paling penting adalah kalau kita selama ini kan pembangunan. Nah, yang jangan sampai dilupakan adalah pembangunan sumber daya manusianya. Kita harapannya juga dari BUMN maupun private sector juga turut mendukung nih bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung transisi energi tersebut. Jadi udah top lah ya ini dengan PLN Innovation, kayaknya pas banget ini.
dengan harapan itu. Nah jadi kita juga nangkep itu sih Mbak, kita ngelihat bahwa sekarang pemerintah sudah banyak memberikan insentif kepada transisi energi ini, mulai dari fokus pengembangan SDM, kemudian juga literasi terkait dengan energi transisi juga sedang digaungkan, mungkin khususnya sama divisinya Mbak Hoiria nih di SDM. Kemudian juga ada beberapa aturan kayak sekarang perusahaan-perusahaan bisa mengurangi pajaknya dengan melakukan investasi di bidang teknologi energi baru dan terbarukan. Kita nih pada akhirnya, ini teman-teman informasi yang tadi udah aku mention sebelumnya, mengadakan PLN Elevations WhatsApp. Jadi kita bareng sama PLN Lestari membantu nih. Jadi kita cari nih kan industri atau private sektornya untuk bisa menikmati atau dalam tanda kutip memanfaatkan kelebihan atau keuntungan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, kita di sini membantu teman-teman semua yang udah punya idenya dan berasal dari private sector itu untuk menghadirkan inovasi nih Mbak. Nah, inovasi yang kita cari itu ada 3 hal. Yang pertama green energy, kemudian kedua electric ecosystem, dan terakhir digital asset end to end. Jadi kita berharap kita ngebantu mengembangkan private sektornya itu memang kayak tadi Mbak Hoiria bilang dari hulu ke hilir dan sebagai ekosistem sebagai satu keseluruhan. Nah di sini kita excited banget sih Mbak melihat mana nih peluang-peluang startup yang bakal bergabung dengan program Lestari ini. Dan ketika kita punya program pun nanti kita pasti bakal konekin lagi nih ke Mbak Hoiria dari bagian pemerintah SDM. Iya, jadi sekarang untuk apa kita saingan antara satu lembaga dan lembaga lain, tapi kita memang harus kolaborasi. Kalau kata Mbak Hoiria tadi, bersama-sama berjalan untuk mensukseskan energi transisi ini gitu. Oke Mbak, selain dari itu ada ke depan apa lagi nih Mbak yang menarik yang akan dilakukan oleh SDM terkait dengan energi transisi? Banyak ya programnya. Udah. Kalau tadi kita yang menarik mungkin ini ya, motor listrik, mobil listrik, kemudian juga penggunaan kompor induksi itu juga perlu kita gaungkan bareng ya ke depannya. Terus teknologi-teknologi apa sih yang bikin itu jadi lebih murah lagi? Ada juga konversi motor listrik yang motor kita yang lama itu bisa dikonversi juga jadi motor listrik gitu. Tapi sayangnya masih dirasa cukup mahal untuk biaya konversinya. Nah teman-teman bisa cari nih teknologi apa yang mungkin kayaknya dengan teknologi ini konversi motor listrik bisa jadi cuma 5 juta aja. Wah itu orang bakal rebutan untuk konversi semua karena kan dari sisi PLN-nya juga sudah menyediakan listrik dalam jumlah yang banyak gitu. Dari sisi supply-nya, tinggal demand-nya ini dengan motor listrik, mobil listrik juga. Tadi penggunaan kompor induksi yang nantinya akan menjadi program kita diharapkan nantinya bisa berjalan beriringan. Jadi supply and demand-nya match gitu sehingga yang lainnya juga nanti akan bisa berjalan bareng juga ya. Ada PLTS, kemudian juga pembangunan pembangkit lainnya juga nanti di daerah-daerah terpencil masih yang off grid tentunya. Kalau di daerah-daerah terpencil kan susah ya kalau untuk jaringan PLN masuk ke sana. Ini juga butuh inovasi. Kayak yang kemarin kita lakukan di 2021-2022 ini, kita membagikan namanya Taalis Abdal gitu, Abdal alat penyalur daya listrik. Jadi modelnya kayak Taalis itu tabung listrik. Jadi kita bisa ngecas nih, ada satu stasiun tenaga surya gitu yang bisa untuk mengecas beberapa tabung listrik gitu. Jadi beberapa baterai yang gede lah ya, lumayan bisa untuk 3 harian lah ya. Kalau untuk hanya buat, kalau di daerah terpencil belum ada TV sih. Jadi masih hanya buat mungkin ngecas HP dan juga penerangan di rumah tersebut. Mungkin sekitar 3-5 lampu di satu rumah gitu. Oke, aku setuju banget sih Mbak, karena banyak orang nggak sadarnya ternyata dengan ada listrik aja di malam hari bagi daerah-daerah terpencil itu ada berapa banyak siswa yang bisa belajar saat malam hari. Nah, benar. Ada banyak orang tua yang bisa menyelesaikan pekerjaan rumahnya di malam hari, contoh kayak menggosok atau menyiapkan makanan atau menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya, sehingga ketika pagi sampai sorenya dia bisa melakukan pekerjaan lain yang lebih produktif gitu. Nah itu sih mungkin kadang-kadang hal yang nggak kelihatan sama teman-teman tentang betapa pentingnya energi gitu. Jadi energi nggak soal cuman penggunaan kendaraan listrik, kemudian juga fancy, istilah-istilah fancy kayak just transitions dan segala macamnya, tapi juga terkait akses energi dan segala macamnya. Makanya penting banget untuk listrik itu bisa disebarluaskan dan dibermanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
Oke, itu sih Mbak dari obrolan kita hari ini. Aku bersyukur banget ketemu sama Mbak Hoiria karena aku juga informasinya banyak banget. Kayak kita ngebuka banget nih isi kepala kita nih bahwa ternyata aspek yang diperhatikan banyak. Kita tahu bahwa dunia kita ini cuma satu. Kita nggak punya dunia lain lagi. Kalau kita terus-terusan pakai energi fosil, gimana nanti anak cucu kita nafasnya masa lebih banyak CO2-nya dibanding oksigennya gitu. Sekarang aja kalau kita di jalan ya Allah itu kalau berangkat ke kantor naik motor gitu kan kerasa banget ya, udah nggak punya gitu ya. Semoga nanti kedepannya banyak inovasi-inovasi lagi yang akhirnya bisa menurunkan kadar emisi juga di Indonesia. Oke, itu teman-teman udah ditunggu tuh. Semoga ada banyak inovasi-inovasi lainnya nih yang datang dan mungkin bisa hadir duluan di PLN Elevation WhatsApp bareng sama Lestari juga. Oke Mbak Hoiria, mungkin itu aja diskusi dari kita hari ini. Mungkin sebagai penutup 30 detik ada statement atau informasi yang ingin disampaikan ke teman-teman yang lain? Aku mungkin tadi highlight yang tadi ya, bahwa kita tahu kalau energi transisi ini sudah menjadi sebuah keniscayaan dan itu bisa jadi menjadi salah satu solusi yang ada di depan kalian semua gitu. Hanya tinggal kalian cari apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di depan kalian dan pecahkan masalah itu. Satu masalah saja. Jadi ketika satu masalah itu bisa dipecahkan oleh satu tim atau sekelompok orang dan yang lainnya menyelesaikan masalah-masalah penyediaan energi yang lainnya, insya Allah di negara ini akan tadi ya, kita harapannya akan menjadi sebuah negara yang mandiri energi di mana penyediaan energinya nggak lagi tergantung dari bantuan tetangga sana. Jadi kita bisa dan kita harus yakin pada kemampuan diri sendiri. Oke, mari kita aminkan bareng-bareng teman-teman semua. Ya Allah. Semoga kita bisa secepat-cepatnya nih Mbak ya. Bahkan kalau bisa jangan 2020, jangan nunggu 2060. Kita sekarang udah juga mandiri energi sekarang juga. Dan teman-teman jangan lupa setiap ada inovasi boleh daftar ke PLN Elevation WhatsApp bareng sama Lestari. Dan juga ini nih jangan lupa follow Instagramnya Future Lestari dan Kemen SDM. Di situ KESDM @KESDM. Di situ teman-teman bisa banyak banget lihat program-program terbaru nih mengenai transisi energi. Yes. Dan di situ yang aku sukanya nih Mbak dibandingkan sama aku sebenarnya nggak mau nge-compare ya, cuman konten-konten di SDM ini bagus banget sih dan lebih mudah diterima bagi anak-anak muda kayak teman-teman Lestari mungkin. Oke, thank you. Kita akan selalu produksi konten-konten yang lebih mudah dicerna ya, biar kita juga bisa guide nggak hanya orang-orang teknis aja yang ada di lingkup transisi energi ini, tapi juga teman-teman yang awalnya cuman curious aja gitu, apa sih transisi energi, itu juga bisa turut akhirnya terengage dan pengen ikut dalam transisi energi ini. Oke, keren banget. Oke, teman-teman Lestari, sampai jumpa di podcast State Up selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.